Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah sampai ke part akhir ya, yaitu pertanyaan orang-orang kita semua ataupun mungkin Anda ya. Apakah Nabi Muhammad bisa menyelamatkan kita atau tidak? Ya. Terus kenapa masih beragama Islam? Padahal jelas-jelas dikatakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak seperti misalkan Nabi Isa yang memang sudah pasti bisa menyelamatkan umatnya. Nah, mari kita bahas. Jangan di skip video ini ya. Fokus, baca, perhatikan, dan kita sama-sama belajar ya. Mari kita simak. Rasa terkejut atas perbuatan Nabi, salah seorang Muslim mengutarakan pendapatnya. Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ya benar, aku memakaikan pakaianku kepadanya agar dia nantinya berpakaian surgawi, meringankan tekanan kubur atas dirinya. Tapi Allah sendiri di Quran surah Az-Zumar ayat 19 menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan siapapun dari api neraka. Apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Dia kan tak mampu menyelamatkan ibu bapaknya sendiri dari api neraka, apalagi ibunya si Ali. Mari kita belajar ya, agar bisa paham. Kalau kata dokter Nelama tuh, bahasanya beliau tuh sampai paham. Bagus itu kata-kata itu, sampai paham. Tapi ini sih kata-kata dia itu, kata-kata itu udah jadi slogan beliau ya, Dok Ustazah Nela. Nah, jadi pada saat ibunya Nabi Muhammad meninggal, Siti Fatimah binti Asad meninggal, Nabi Muhammad itu saking berdukanya, beliau ikut memandikan, bahkan memberikan pakaiannya kepada Siti Fatimah, bahkan beliau mendoakan di dalam kuburnya, ya Allah dengan hak nabiku, selamatkanlah ibuku, gitu kan. Jadi Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk bisa menyelamatkan ibunya. Nah, channel Sunnah Nabi mempertanyakan, ya kan, ini channel Sunnah Nabi yang mempertanyakan. Dulu juga memang ditanya, kenapa engkau melakukan hal itu, hal yang tidak pernah engkau lakukan kepada yang lain. Terus kata Nabi, karena beliau adalah ibuku, beliau bahkan rela lapar demi membuat kami kenyang. Jadi saking sayangnya, saking berbaktinya, saking bersyukurnya, saking berterima kasihnya Nabi kepada Siti Fatimah, beliau sampai mendoakan. Jadi beliau memperlakukan Siti Fatimah binti Asad itu lebih daripada perempuan lain. Namanya kepada seorang ibu, nah sahabat semua juga begitu ya, harus memperlakukan orang tua tuh lebih istimewa gitu ya. Terlepas kalau mau diperlakukan istimewa oleh anak, kita tuh jadi orang tua harus menjadi orang tua yang bagaimana dulu gitu kan. Ya contohnya seperti Fatimah binti Asad, benar-benar mendidik, menyayangi gitu kan. Dulu pada saat Siti Fatimah binti Asad meninggal, Nabi Muhammad itu memperlakukannya begitu istimewa sampai para sahabatnya itu heran kepada Nabi gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu memandikannya, memberikan pakaian kebesarannya, bahkan beliau mendoakannya gitu. Jadi kalau ada orang yang mengkaji Islam nggak mau tahlil orang tua, saya jadi bingung gitu kalau kayak gitu, karena Nabi Muhammad aja berdoa gitu loh. Kok kita enggak gitu? Katanya musuh Nabi, nah gimana gitu. Jadi kalau Anda masuk ke aliran itu, golongan itu, nanti deh kita akan ada masanya untuk bahas itu. Nah sekarang kita bahas mengenai ayat Al-Quran ini ya.
Jadi channel Sunnah Nabi mempertanyakan, ya kan, apa yang dilakukan Nabi yang mendoakan ibunya untuk bisa masuk surga. Terus dia bilang kan ada ayat ini juga kan di surat Az-Zumar adalah, apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Nah ya, tapi kita juga harus membaca ayat selanjutnya, tuh kan? Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi di atasnya, dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebesar-besarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Nah ya, kenapa sih Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka? Ibaratnya yang kata Allah nih, Nabi Muhammad kan bernegosiasi nih dengan Allah. Nabi Muhammad itu saking baiknya pengen semua orang tuh selamat, pengen semua orang tuh masuk surga. Tapi kata Allah, apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang sudah pasti ketentuan azabnya gitu loh. Jadi kalau dari Allah itu, orang yang masuk neraka itu udah pasti masuk neraka, nggak bakal masuk surga. Orang yang masuk surga tuh nggak bakal masuk neraka, udah gitu aja. Tapi kalau ada yang mengkaji lagi, masa sih Allah kejam, masa sih Allah menciptakan kita tapi Allah menjerumuskan kita ke neraka? Nah, di dalam kehidupan itu Allah sudah memberikan petunjuknya, kisi-kisinya kepada kita. Petunjuknya apa? Ada di dalam Al-Quran. Nah, jika kamu ingin masuk ke surga, begini loh caranya, begini loh tahapannya. Nah, jika kamu tidak mau masuk neraka, nah begitu caranya. Nah, kalau kamu yang kamu lakukan begini, kamu bakal pasti masuk neraka gitu ya. Jadi bukan Allah itu kejam, bukan Nabi Muhammad tidak sayang. Kita sudah diberikan petunjuknya, sudah diberikan kisi-kisinya. Nah, setelah diberikan petunjuknya, masih juga berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, nah itu sudah menjadi pilihanmu. Jadi kalau kamu masuk neraka, jangan salahkan Allah, jangan salahkan Nabi, jangan mengharapkan bisa diselamatkan. Karena sudah pasti ketentuan, kalau kamu masuk neraka, ya neraka, kamu masuk surga. Supaya apa sih? Supaya kita tidak sombong gitu loh, tidak sombong. Tidak mentang-mentang gitu loh. Nah, kalau misalkan nih dalam Islam nih, Nabi Muhammad sudah mendeklarasikan bahwa kamu bakal masuk surga kalau kamu beragama Islam. Nah, bagaimana jika seseorang itu berbuat mentang-mentang, semena-mena? Bagaimana jika perbuatanmu, apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan logika manusia, dengan akal perasaan manusia, dan dengan nurani manusia? Jadi Nabi Muhammad tidak menjamin kita masuk surga itu supaya kita itu sadar diri. Amalmu itu hasil perbuatanmu sendiri. Kamu masuk surga hasil perbuatanmu sendiri. Kamu masuk surga hasil perbuatanmu sendiri. Tapi Allah tidak membuang kita begitu saja. Kita itu diberikan petunjuk oleh Allah. Ini loh petunjuknya. Baca-baca dalam Al-Quran ada petunjuknya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berbuat supaya kita sukses di dunia dan akhirat. Kita itu bukan orang yang dibiarkan begitu saja oleh Allah, tapi diberikan petunjuk melalui Al-Quran. Ya, kalau misalkan Nabi Muhammad memberikan jaminan kita masuk surga, bagaimana kalau kamu itu orang yang keji, selalu berbuat jahat, misalkan kamu sering bergosip, mengadu domba orang lain, menyakiti orang lain, yang kamu sakiti itu terluka banget. Kamu enak-enak aja misalkan, saya mau orang Islam pasti masuk surga, apapun yang saya lakukan Allah mengampuni. Nah, bagaimana kalau kayak gitu? Orang yang tersakiti kasihan dong. Jadi makanya dalam Islam tidak menjamin kamu masuk neraka atau masuk surga.
jika perbuatanmu seperti itu. Bukan cuma setelah kita mati, di dunia pun akan menjadi neraka kalau perbuatan kita seperti itu aslinya loh. Tapi kadang-kadang orang tidak sadar. Jadi dia memiliki banyak masalah, sebetulnya masalah itu karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Nah ya, jadi intinya adalah kenapa dalam Islam Nabi Muhammad mengatakan bahwa ia tidak menjamin kita masuk surga, karena supaya kita tidak sombong, tidak jumawa, tidak mentang-mentang, kita harus sadar diri, kita harus melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, supaya kita benar-benar bisa mendapatkan surga baik di dunia maupun di akhirat. Ada loh petunjuknya untuk bisa masuk surga baik di dunia dan akhirat. Itu petunjuknya ada dalam Al-Quran ya. Jadi apakah setelah tahu begini menjadi ragu kepada Islam? Ya enggak, justru semakin kuat. Oh iya juga ya. Kalau misalkan kita itu dijamin masuk surga, mau melakukan apa saja enak banget lah. Bagaimana dengan orang yang terjolimi, dengan orang yang disakiti? Apakah tidak ada yang namanya balasan? Padahal balasan itu ada. Hukum tarik menarik, apa yang kamu nanam baik akan kembali baik kepadamu, kamu menanam buruk akan kembali buruk kepadamu. Tapi saat kita menanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Tapi saat kita menanam rumput, padi itu tidak akan tumbuh. Jadi saat orang berbuat kebaikan, keburukan itu akan menyertai dari misalkan dari kita misalkan salah ucap, atau ada orang yang iri, ada yang dengki, gitulah, yang menyakiti kita. Tapi kalau kitanya menanamkan keburukan, kita misalkan jadi orang yang jahat, buruk, terus segala apa yang kita lakukan negatif, buruk, kejahatan, dan segala macam. Jadi tidak ada kebaikan di situ. Itu perbedaannya, gitu ya. Jadi orang yang melangkah kepada jalan kebaikan itu memang berat. Kenapa berat? Ya karena kita pengen semuanya baik, semuanya benar. Padahal rumput tuh akan tetap tumbuh gitu loh. Makanya nikmati saja hidup ini, jangan terlalu bagaimana gitu ya kan. Nah, untuk Anda yang penasaran bagaimana caranya Allah bisa menyelamatkan kita, Nabi Muhammad bisa menyelamatkan kita, Al-Quran bisa menyelamatkan kita, meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kita juga harus membuktikan kan, namanya manusia gitu tuh orangnya, harus ada bukti terus. Ya nggak masalah dah. Nah, bagi sahabat semua yang misalkan penasaran, benar nggak sih Islam bisa menyelamatkan kita, Al-Quran bisa menyelamatkan kita, Nabi Muhammad bisa menyelamatkan kita? Nah, pembuktiannya adalah silahkan sahabat semua. Nah, sekarang boleh ya, tulis di kolom komentar ya, di komentar video saya ini. Jika video ini sudah datang kepada Anda, tulis Anda memiliki masalah apa, apapun itu, unek-unek Anda, kehidupan Anda, keadaan Anda, bagaimana, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Apapun itu nanti akan kita bahas, akan saya jawab di video lagi. Nanti kita cari ayatnya di dalam Al-Quran. Bener nggak sih masalah kamu itu ada jawabannya dari Allah? Bener nggak sih Allah itu menolong kita, menyelamatkan kita? Bener nggak sih Al-Quran ini gitu loh ya? Kita buktikan dalam kehidupan kita. Nah, sahabat semua bisa mencurahkan segala permasalahannya. Bisa ditulis di kolom komentar ya. Bagi Anda yang memiliki unek-unek, nah, boleh juga video ini di-share ke sahabat Anda, orang lain, atau seluruh media sosial yang sahabat semua punya. Nanti disuruh ditulis di kolom komentar YouTube saya untuk masalah-masalah beliau, ya kan, gitu. Nah, kalau misalkan Anda malu karena masalah Anda tidak mau orang lain mengetahui siapa diri Anda, karena kan kalau YouTube ada muka kita atau ada YouTube kita, silahkan Anda
tulis saja ke WA saya, kirim ke WA saya apa masalah Anda, ya. WA saya ada di kolom deskripsi nomornya, tapi bisa saya ucapkan juga ya, 081211800730. Nah, sahabat semua bisa tulis di sana, diceritakan di sana. Misalkan gini, Assalamualaikum Maisa atau Bu Isa atau Teteh, boleh. Saya memiliki masalah ini. Nah, diceritakan sedetail mungkin ya. Kalau misalkan Anda tidak mau disebutkan nama, ya nanti pakai inisial. Dituliskan sedetail mungkin apa permasalahan Anda. Jangan ada yang ditutupi. Seandainya ada yang ditutupi juga, biasanya nih saya bisa tahu gitu ya, karena saya ada setengah supranatural atau dukun kali. Karena saya terapis pijat. Kali ini kita akan membahas terapis hati. Nah, kita terapis hati kita ini, benar nggak sih Allah memiliki jawaban dari semua persoalan kita? Di balik Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka, tapi bisa menyelamatkan kita supaya menolong kita, supaya kita tuh mengarah ke surga semua gitu loh. Tergantung kamu mau milih nggak nih jalan surga, mau membuktikan nggak sih, bener nggak sih kita bisa masuk surga dengan beragama Islam gitu ya, surga di dunia maupun di akhirat. Nah gitu ya, jadi jawaban kita bisa diselamatkan atau tidak oleh Allah, yaitu jawabannya adalah mengenai masalah kita. Bisa nggak ada jawabannya nggak gitu ya? Nah, silahkan sahabat semua tulis di kolom komentar ya. Itu saja pembahasan kita kali ini, karena memang tidak perlu banyak, karena manusia itu sebetulnya hanya ingin pembuktian. Manusia itu pengen sukses. Suksesnya apa? Di mana? Sukses itu kebanyakan di dunia. Di akhirat mau banyak tuh saya dengar orang, biarin aja urusan mati mah, setelah mati mah nggak tahu, pokoknya gue nggak tahu kalau udah mati mah gitu ya. Makanya kita yuk sama-sama sukses di dunia sampai bisa sukses di akhirat ya. Kita sama-sama untuk berjalan dengan lebih baik, bahwa beragama Islam juga, berada di agama Islam juga bukan karena ikut-ikutan, tapi memang karena paham, karena meyakini gitu ya. Jadi yuk kita buktikan. Jadi silahkan tulis di kolom komentar permasalahan Anda, nanti akan saya jawab di video-video YouTube saya ya. Nah, silahkan di-share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya ya, video saya ini, supaya sampai kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih banyak telah menonton, happy watching, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan juga tolong diikuti Facebook saya, TikTok saya, sama Snack Video, tapi kontennya berbeda di sana ya. Pokoknya yang kontennya lama-lama adanya di YouTube. Terima kasih banyak telah menonton, happy watching, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kita semua mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik, cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.